Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Kudrat. Saya dari Prodi Manajemen. Mau mempresentasikan UAS Anggaran Bisnis, yaitu judulnya tentang budgeting penganggaran perusahaan. Oke, kita mulai ya. Sebentar. Budgeting penganggaran perusahaan. Definisi anggaran, perencanaan rinci untuk masa depan yang dinyatakan secara kuantitatif dan lebih spesifik memperlihatkan bagaimana sumber daya didapatkan dan digunakan pada periode tertentu dengan mengidentifikasikan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Tujuan penyusunan anggaran menyatakan harapan perusahaan secara jelas dengan formal, mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait, menyediakan rencana secara terperinci mengenai aktivitas, mengkoordinasikan cara yang akan ditempuh untuk memaksimalkan sumber daya, menyediakan alat ukur mengendalikan kinerja individu dan kelompok. Planning budgeting. Planning adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jenis rencananya, tujuan kebijakan, peraturan, metode, strategi, standar, prosedur, dan anggaran. Anggaran termasuk dalam salah satu jenis dari planning. Budget atau budgeting. Anggaran atau budget adalah produk atau hasil dari proses penganggaran budgeting. Budgeting penganggaran adalah proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. 2. Alat manajemen untuk mencapai tujuan. 3. Rencana dalam bentuk angka-angka. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran perlu dipertimbangkan: 1. Tujuan dan kebijakan perusahaan, data waktu yang lalu, perkembangan kondisi ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, penelitian dan pengembangan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran adalah faktor intern, yaitu 1. Penjualan tahun lalu, 2. Kebijaksanaan perusahaan tentang harga jual, syarat pembayaran, pemilihan saluran distribusi, dan sebagainya. 3. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. 4. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. 5. Modal kerja yang dimiliki perusahaan. 6. Fasilitas lain yang dimiliki perusahaan. 7. Kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan baik bidang pemasaran, bidang produksi, dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman. Itu ada karakteristik anggaran. 1. Dinyatakannya dalam satuan moneter dengan didukung dengan satuan non-moneter seperti unit produksi atau unit terjual. 2. Mencakupnya periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun, mengestimasi profit potensial dari suatu bisnis. 3. Merupakan komitmen manajemen, artinya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan yang telah dianggarkan. 4. Usulan anggaran direview dan disetujui oleh yang berwenang. 5. Pada saat anggaran sudah disetujui, maka anggaran hanya bisa diubah dengan kondisi tertentu. 6. Melakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasi secara berkala. Hubungan anggaran dengan perencanaan strategis. Perencanaan strategis itu kayak fokus pada aktivitas jangka panjang. Terus perencanaan strategis mendahului anggaran dan menjadi pedoman anggaran. Sama perencanaan strategis terstruktur menurut lini produk atau program. Anggaran itu fokusnya lebih pada aktivitas 1 tahun. Anggaran merupakan potongan 1 tahun dari rencana strategis organisasi anggaran. Lalu anggaran struktur menurut pusat tanggung jawab.
Jangka waktu 1 tahun, menyatakan perencanaan atas pendapatan dan biaya untuk tahun bersangkutan. Syarat-syarat penyusunan anggaran. 1. Realistis, anggaran diharapkan dapat dicapai sesuai dengan keadaan saat ini, tidak terlalu optimis dan juga tidak terlalu pesimis. 2. Luas, tidak kaku dan berpeluang disesuaikan dengan keadaan yang berubah. 3. Berkesinambungan, membutuhkan perhatian terus-menerus. 4. Partisipatif, membutuhkan anggaran dari keseluruhan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah tercermin dan anggaran. 5. Edukatif, dapat mendidik karyawan dan manajemen untuk bekerja sesuai dengan komitmennya. 6. Komunikatif, anggaran digunakan sebagai alat komunikasi antar departemen. 7. Integratif, anggaran harus dapat menyatukan pelaksanaan kegiatan semua bagi dalam suatu laporan anggaran. 8. Koordinatif, dapat mengkoordinasikan seluruh kegiatan departemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Anggaran itu harus kayak realistis, dapat dikoordinasikan, dapat memotivasi karyawan. Kegunaan budget biasanya sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, alat pengawasan kerja fungsi anggaran. Terus untuk anggarannya itu fungsinya sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kelemahan anggaran itu bisa anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran yang komprehensif karena biaya mahal. Anggaran menjadi tidak efektif yang terpaksa melakukannya. Macam-macam anggaran itu. 1. Ada menurut dasar penyusunan, anggaran variabel dan anggaran tetap. 2. Menurut cara penyusunan, anggaran periodik dan anggaran kontinu. 3. Menurut jangka waktu, anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. 4. Menurut bidangnya, anggaran operasional sama anggaran keuangan. Menurut kemampuan menyusun, anggaran komprehensif, anggaran parsial. 6. Menurut fungsinya, anggaran dengan tujuan tertentu sama anggaran aktivitas. Tipe anggaran. Oke, saya akan menjelaskan tipe anggaran. Yang 1, master budget atau anggaran induk atau profit plan, merupakan anggaran komprehensif yang mencakup semua fase untuk perusahaan untuk periode waktu tertentu jangka panjang, biasanya 1 tahun. Budget financial statement atau performa financial statement memperlihatkan bagaimana cara keuangan perusahaan akan terlihat pada periode waktu tertentu. Apakah hasil kegiatan sesuai dengan rencana? Capital budget merupakan sebuah perencanaan akuisisi aset kapital seperti gedung dan peralatan anggaran yang dipersiapkan untuk proyek-proyek khusus. Financial budget merupakan sebuah perencanaan yang memperlihatkan bagaimana perusahaan akan menghasilkan sumber daya keuangan seperti dengan cara mengeluarkan saham atau surat hutang. Rolling budget atau revolving budget, continuous budget merupakan anggaran yang secara periodik dan terus-menerus terbaharui dengan menambahkan periode waktu baru tambahan seperti kuartal dengan tidak menggunakannya lagi. Periode yang sudah selesai anggaran ini sejenis master budget yang mana selalu tersedia anggaran untuk yang akan datang. Kita lanjut ya. Fungsi anggaran. Perencanaan, memfasilitasi komunikasi dan koordinasi. 2. Mengalokasikan sumber daya, mengendalikan keuntungan dan koperasi. Menyediakan standar untuk mengevaluasi kinerja dan menyediakan insentif. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam mengambil keputusan. Kelemahan anggaran yaitu anggaran tidak selalu tepat karena angka tersebut ditetapkan dengan mudah menggunakan asumsi dan taksirannya. Contohnya seperti kita mau bikin usaha, bikin plan untuk biaya usaha itu kan butuh
perhitungan ya. Tapi kan itu tidak sesuai dengan apa ya? Tidak sesuai dengan nanti saat realisasinya. Anggaran terus-menerus disesuaikan dengan keadaan yang selalu berubah-ubah. Ya maksudnya berubah-ubah itu kan kita nanti saat belinya harganya murah atau enggak, atau ya seperti itulah contoh untuk biaya tersebut. Pelaksanaan anggaran tidak terjadi dengan otomatis, oleh sebab itu diperlukan partisipasi dari semua pihak untuk terrealisasi anggarannya yang telah direncanakan. Penganggaran tidak menghilangkan kebutuhan akan pertimbangan manajemen. Jadi anggaran berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam tugas, bukan untuk menggantikan kebijakan atau peranan manajemen. Berikut strategi anggaran. Ini ada anggaran penjualan. Biasanya anggaran penjualan itu terbagi dua, ke anggaran biaya pemasaran sama anggaran produksi. Itu ada 3 juga, tapi itu bisa. Anggaran biaya administrasinya itu berbeda ya. Di anggaran produksi itu terbagi 6. Anggaran pembelian bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, anggaran laba, anggaran neraca, anggaran kas. Anggaran penjualan adalah anggaran rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Anggaran ini disebut sebagai anggaran kunci karena sering digunakan sebagai dasar pembuatan anggaran lainnya. Komponen-komponen produk dalam penyusunan anggaran itu dasar-dasar penyusunan anggaran: menyusun tujuan perusahaan, menyusun strategi perusahaan, menyusun forecast penjualan. menyusun anggaran penjualan 1, anggaran promosi dan advertensi, anggaran biaya penjualan, dan anggaran pemasaran. Ini berikut contoh anggarannya. Biasanya ini anggaran penjualan 1, metode rata bergerak. Perkiraan penjualan 2024 itu dari tahun ke tahun selalu berbeda, 2011, 2012, 2013. Mungkin ini agak PDF-nya error, mungkin nanti untuk di soft file-nya itu mungkin agak lebih rapi. Ini ada TW1 kenaikan, TW2 kenaikan, TW3 kenaikan, TW4 kenaikan, dan totalnya. Harga jual 2014, harga per unit 2013 itu 125.000, perkiraan kenaikan harga jual 15%. Harga jual unit 2014 143.750, ada kenaikan berarti. Anggaran penjualan TW1 72.000, TW2, TW3, TW4 96.000. Harga jualnya itu sama, tetap totalnya 69 juta. Gitu. Peramalan anggaran penjualan metode analisis industri pangsa pasar 2011 ke 2013. Berikut pangsa pasar PT SR 20% di 2011, 2012-nya 25%, 2013-nya 25%. Rata-ratanya 23,33%. Penjualan industri PT SR 2014, penjualan 2014 diperkalikan naik 20%, yaitu 1.920.000. Kenaikannya hampir 23%. Ini contohnya. Penjualan STR rata-ratanya di 448.000. Gunakan 2 angka di belakang koma ya. Penjualan unit triwulan di 2014. Triwulan 1 20%, 89.600. Triwulan 2 25%, 112.000. Triwulan 3 25%, 112.000 juga. Triwulan 4 30%, 134.400. Total 448.000 rupiah. Perkiraan harga jual tahun 2014 125%, 15% harga naiknya. Harga jualnya di 143.750.000.
Oke, anggaran penjualan tahun 2014 TW1-nya 89.600 ya, teman-teman. Untuk TW2, TW3, TW4-nya itu di 112.000, untuk TW4-nya 113.400. Untuk harga jualnya itu di 143.750. Untuk harga jualnya pun sama. Berarti ada kenaikan ya teman ya. Oke. Ini untuk anggaran produksi, perencanaan produksi meliputi masalah-masalah yang berkaitan tingkatan produksi, kebutuhan fasilitas produksi, tingkatan persediaan barang jadi. Oke, tujuan penyusunan anggaran produksi menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan, menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga, jadi rata-rata lah ya. Mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi barang dihasilkan akan seminimal mungkin. Anggaran produksi, data yang diperlukan untuk menyusun anggaran produksi. 1. Estimasi jumlah unit barang jadi yang akan dijual pada periode mendatang. 2. Estimasi persediaan barang jadi pada akhir periode anggaran. Estimasi jumlah persediaan barang jadi awal periode anggaran. Penyusunan anggaran seperti rencana penjualan dari anggaran persediaan akhir ditambah kebutuhan selama 1 tahun, dibaginya persediaan awal dikurangi jumlah yang harus diproduksi, seperti itu. Anggaran produksi merupakan anggaran penyusunan anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Metode penyusunan anggaran seperti metode produksi stabil, persediaan stabil, fleksibel. Kelebihan produksi stabil, mesin dan peralatan lain dapat dipakai teratur, pengadaan bahan baku dan bahan pembantu lainnya juga stabil, semua tenaga kerja secara stabil. Kelemahan produksi stabil, biaya pemilihan yang cukup besar, resiko hilang, rusak atau susut besar, resiko tidak dapat melayani permintaan yang mendadak dari hari konsumen besar. Kelebihan dari persediaan stabil, tidak ada pengeluaran ekstra seperti biaya pemeliharaan, pengawasan, tidak ada resiko hilang, tidak ada resiko permintaan konsumen tak terlayani. Kelemahan persediaan stabil, pemakaian mesin dan peralatan yang tidak stabil, pengadaan bahan baku dan bahan pembantu tidak stabil, pemakaian tenaga kerja tidak stabil, program fleksibel. Metode produksi yang menetapkan volume produksi yang berubah terus dari bulan ke bulan sehingga volume produksi menjadi tidak stabil. Kebijakan stabilitas produksi ya, ini berikut tabelnya ya. Ini anggaran 2014 contohnya. Persediaannya di misalkan penjualannya di 89.600, TW2 112.000, TW3 112.000, TW4 134.400, totalnya 448.000. Persediaannya akhirnya 49.900, TW1, TW2, TW3-nya 47.400, 44.900, TW4-nya 20.000. Jadi 448.000 ditambah 20.000. Di total jadinya 468.000. Jadi untuk total jumlahnya itu tersebut produksi 109.500 di TW1, TW2 109.500, TW3, TW4 sama, totalnya 438. 438 di jumlah produksi triwulan yaitu 438 dibagi 4, totalnya 109.900. Oke, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan dan juga dari tata cara jelasnya. Mungkin nanti bisa dicara di software, nanti saya simpen soft filenya di link YouTube tersebut ya, jika butuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih.